Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 60. Telegraf. Saat kembali ke rumah, Monsieur dan Madame de Villefort mendapati Count of Monte Cristo yang datang mengunjungi mereka selama mereka pergi. Telah diantar ke ruang tamu dan masih menunggu di sana. Madame de Villefort yang belum pulih benar dari emosi sebelumnya merasa belum siap menerima tamu, lalu langsung pergi ke kamarnya. Sang jaksa yang lebih percaya diri menguasai emosinya langsung menuju salon. Meski Villefort yakin ia telah menyembunyikan perasaannya dengan sempurna, ia tak sadar awan muram masih menghiasi dahinya. Begitu jelas hingga sang Count yang biasanya tersenyum cerah langsung menangkap ekspresi suram dan termenung itu. "Mavoy," kata Monte Cristo setelah basa-basi selesai. "Ada apa denganmu, Monsieur de Villefort? Apakah aku datang tepat saat kau sedang menyusun dakwaan untuk kejahatan yang layak hukuman mati?" Villefort berusaha tersenyum. "Tidak, Count," jawabnya. "Aku satu-satunya korban dalam kasus ini. Akulah yang kalah. Dan kekalahan ini disebabkan oleh nasib buruk, keras kepala, dan kebodohan." "Apa maksudmu?" tanya Monte Cristo dengan minat yang dibuat-buat. "Apakah kau benar-benar mengalami kemalangan besar?" "Oh, tidak, Monsieur," kata Villefort sambil tersenyum pahit. "Hanya kehilangan uang, bukan hal penting. Kukuhkan itu." "Benar," kata Monte Cristo. "Kehilangan sejumlah uang memang hampir tak berarti bagi orang sepertimu, yang memiliki kekayaan besar dan jiwa filosofis." "Bukan uangnya yang membuatku kesal," kata Villefort. "Meski toh 900.000 franc memang layak disesalkan. Yang membuatku marah adalah nasib atau kekuatan apapun yang kau sebut yang telah menghancurkan harapanku, hartaku, bahkan mungkin masa depan anakku. Semua hanya seorang tua yang kembali ke masa kanak-kanak." "Apa maksudmu?" seru sang Count. 900.000 franc? Itu memang jumlah yang bahkan filsuf pun akan sesalkan. Siapa penyebab semua ini? "Ayahku, seperti ku bilang." "Monsieur Noirtier? Tapi bukankah kau bilang ia lumpuh total dan semua inderanya rusak?" "Indera tubuhnya ya, ia tak bisa bergerak atau bicara. Tapi ia masih berpikir, bertindak dan berkemauan seperti yang kuceritakan. 5 menit lalu, aku tinggalkan ia sedang mendikte wasiatnya pada 2 notaris. Untuk itu, ia harus bicara. Ia melakukan lebih dari itu. Ia membuat dirinya dipahami. Bagaimana mungkin? Melalui matanya, yang masih penuh dan hidup. Dan, seperti kau lihat, mampu melukai hingga mati." "Sayang," kata Madame de Villefort yang baru saja masuk. "Kau terlalu melebih-lebihkan keburukannya." "Selamat pagi, Nyonya," kata sang Count sambil membungkuk. Madame de Villefort membalas salam itu dengan senyumnya yang paling manis. "Apa yang dikatakan Monsieur de Villefort kepadaku?" tanya Monte Cristo. "Apa kemalangan tak terpahami ini?" "Tak terpahami memang kata yang tepat," potong sang jaksa sambil mengangkat bahu. "Ini hanya kemauan aneh orang tua." "Tapi apakah tak ada cara membuatnya mencabut keputusannya?" "Ada," kata Madame de Villefort. "Dan sepenuhnya dalam kuasa suamiku untuk mengubah wasiat yang merugikan Valentine menjadi menguntungkannya." Sang Count yang menyadari pasangan itu mulai berbicara secara kiasan, pura-pura tak mendengar. Ia malah sibuk mengamati Edward yang sedang iseng menuangkan tinta ke dalam tempat minum burung. "Sayang," kata Villefort pada istrinya. "Kau tahu aku tak pernah suka bersikap seperti patriark di keluargaku, atau menganggap nasib dunia ditentukan oleh anggukanku. Tapi kehendakku harus dihormati di rumah ini.
Kebodohan orang tua dan kemauan anak tak boleh menghancurkan rencana yang telah kususun bertahun-tahun. Baron Diepinay adalah sahabatku, dan pernikahan putriku dengan putranya adalah pertalian paling tepat. Menurutmu, kata Madame de Villefort, apakah Valentine bersekongkol dengannya? Ia selalu menentang pernikahan ini, dan aku tak heran jika yang baru saja kita saksikan hanyalah bagian dari rencana yang mereka susun bersama. Nyonya, kata Villefort, percayalah, hartanya 900.000 franc, bukan jumlah yang mudah dilepaskan. Tapi ia pernah bersedia melepaskan dunia ini, sahut istrinya. Bukankah setahun lalu ia sendiri mengusulkan masuk biara? Aku tak peduli, jawab Villefort. Aku katakan pernikahan ini akan terjadi. Meski bertentangan dengan kehendak ayahmu, sergah Madame de Villefort, mencari titik serang baru. Itu hal serius. Monte Cristo yang pura-pura tak mendengar sebenarnya menangkap setiap kata. Nyonya, jawab Villefort, aku selalu menghormati ayahku. Karena selain ikatan darah, aku mengakui keunggulan moralnya. Nama ayah suci dalam dua makna, sebagai pencipta hidup kita dan sebagai penguasa yang harus kita taati. Tapi dalam kasus ini, aku berhak meragukan kebijaksanaan orang tua yang karena membenci sang ayah melampiaskan amarahnya pada sang anak. Bodoh jika aku mengatur hidupku berdasarkan kemauan semacam itu. Aku akan tetap menghormati Monsieur Noirtier, menerima kehilangan hartanya tanpa keluh, tapi tetap pada keputusanku. Dunia akan lihat siapa yang benar. Aku akan menikahkan putriku dengan Baron Franz Diepinay. Karena ini perjodohan yang pantas, dan karena aku berhak menentukan nasib putriku. Apa? Kata sang Count yang selama pidato itu sering mencari persetujuan Villefort lewat tatapannya. Jadi, Monsieur Noirtier mencabut warisan Mademoiselle de Villefort hanya karena ia akan menikahi Monsieur le Baron Franz Epinay? Ya tuan, itu alasannya, kata Villefort sambil mengangkat bahu. Setidaknya itu alasan yang tampak, kata Madame de Villefort. Alasan sebenarnya, Nyonya, aku jamin, aku kenal ayahku. Tapi apa yang membuat Monsieur Diepinay lebih dibenci ayahmu daripada orang lain? Kurasa aku kenal Monsieur Franz Diepinay, kata sang Count. Bukankah ia putra Jenderal de Quesnel yang diangkat Baron Diepinay oleh Charles ke-10? Betul, kata Villefort. Menurutku ia pemuda yang menyenangkan. Itu justru membuatku yakin ini hanya alasan Monsieur Noirtier untuk mencegah cucunya menikah. Orang tua selalu egois dalam kasih sayangnya, kata Madame de Villefort. Tapi, kata Monte Cristo, apakah kau tak tahu akar kebencian ini? Ah, Mavoy, siapa yang tahu? Mungkin perbedaan politik? Ayahku dan Baron Diepinay hidup di masa kacau yang hanya kulihat ujungnya, kata Villefort. Bukankah ayahmu seorang Bonaparte? Tanya Monte Cristo. Kurasa kau pernah menyebutnya. Ayahku lebih Jacobin daripada apapun, kata Villefort. Terbawa emosi hingga lupa hati-hati. Jubah senator yang diberikan Napoleon hanya menyamarkan, bukan mengubahnya. Saat berkonspirasi, ia tak melakukannya demi kaisar, tapi demi melawan Bourbon. Monsieur Noirtier punya kekhasan. Ia tak pernah mengejar cita-cita utopis, tapi hanya yang mungkin dicapai. Dan untuk itu ia menerapkan teori mengerikan, The Mountain, yang tak segan menggunakan cara apapun demi tujuan. Nah, kata Monte Cristo, seperti kuduga, politik yang membuat Noirtier dan Monsieur Diepinay bermusuhan. Meski Jenderal Diepinay melayani Napoleon, bukankah ia tetap royalis? Dan bukankah ia yang dibunuh suatu malam saat keluar dari pertemuan Bonaparte karena diundang dengan asumsi ia mendukung kaisar? Villefort
menatap sang Count hampir ketakutan. "Apa aku salah?" tanya Monte Cristo. "Tidak, Tuan. Faktanya memang demikian," kata Madame de Villefort. "Dan justru untuk mencegah dendam lama berulang, Monsieur de Villefort mengusulkan menyatukan dua anak musuh bebuyutan ini dalam ikatan kasih." "Itu gagasan mulia dan penuh kasih," kata Monte Cristo. "Seluruh dunia harus memujinya. Alangkah indahnya melihat Mademoiselle Noirtier de Villefort menjadi Madame France d'Épinay." Villefort menggigil, menatap sang Count seolah ingin membaca isi hatinya. Tapi sang Count berhasil menyembunyikan segalanya di balik senyum abadinya yang tak pernah berubah. "Meski," kata Villefort, "akan berat bagi Valentine kehilangan warisan kakeknya, kurasa Monsieur d'Épinay tak akan takut kehilangan uang itu. Ia bahkan mungkin lebih menghargai tekadku daripada uangnya. Karena aku rela mengorbankan segalanya demi menepati janji. Lagi pula ia tahu Valentine kaya dari warisan ibunya, dan kemungkinan besar akan mewarisi kekayaan Monsieur dan Madame de Saint-Méran, nenek moyangnya yang sangat mencintainya. Dan yang sama layak dicintai seperti Monsieur Noirtier, tambah Madame de Villefort. Mereka akan datang ke Paris sekitar sebulan lagi. Dan setelah penghinaan ini, Valentine tak perlu lagi mengubur dirinya hidup-hidup bersama Monsieur Noirtier." Sang Count mendengarkan dengan nada puas kisah ambisi yang gagal dan harga diri yang terluka ini. "Tapi menurutku," kata Monte Cristo, "maafkan aku atas kata-kataku ini jika Monsieur Noirtier mencabut warisan Valentine karena calon suaminya adalah orang yang dibenci ayahnya, ia tak punya alasan sama terhadap Edward yang manis ini." "Benar," kata Madame de Villefort dengan nada yang tak terlukiskan. "Bukankah itu tidak adil? Sangat tidak adil. Edward sama-sama cucu Monsieur Noirtier seperti Valentine. Jika Valentine tak menikah dengan Franz, ia akan mewarisi semuanya. Dan meski dicabut warisannya, ia tetap 3 kali lebih kaya daripada Edward." Sang Count mendengar dan tak berkata apa-apa. "Count," kata Villefort, "kami tak akan mengganggumu lagi dengan kemalangan keluarga kami. Memang hartaku akan disumbangkan untuk amal dan ayahku mencabut warisanku tanpa alasan. Tapi aku akan puas karena bertindak seperti pria berakal dan berperasaan. Monsieur d'Épinay yang kujanjikan uang ini akan tetap menerimanya, meski aku harus hidup dalam kesengsaraan." "Namun," kata Madame de Villefort, kembali ke obsesinya, "mungkin lebih baik jelaskan urusan ini pada Monsieur d'Épinay, agar ia sendiri yang membatalkan pertunangannya dengan Mademoiselle de Villefort." "Ah, sayang sekali jika itu terjadi," kata Villefort. "Sayang sekali," ulang Monte Cristo. "Tentu," kata Villefort meredam suaranya. "Pernikahan yang dibatalkan setelah direncanakan akan mencoreng nama gadis muda. Kabar lama yang kucoba hentikan akan kembali beredar. Tidak, semuanya akan baik-baik saja. Jika Monsieur d'Épinay pria terhormat, ia justru akan lebih teguh pada Valentine, kecuali ia orang kikir, yang itu adalah mustahil." "Aku setuju dengan Monsieur de Villefort," kata Monte Cristo sambil menatap Madame de Villefort. "Dan jika aku cukup akrab dengannya, aku akan menasihatinya. Karena ku dengar ia segera kembali, untuk segera menyelesaikan urusan ini tanpa kemungkinan pembatalan. Aku jamin rencana ini akan membawa kehormatan besar bagi Monsieur de Villefort." Sang jaksa bangkit, gembira dengan usulan itu, tapi wajah istrinya sedikit memucat. "Baiklah, itu yang kuinginkan. Aku akan mengikuti nasihat dari penasihat sepertimu," katanya sambil mengulurkan tangan pada Monte Cristo. "Jadi anggap saja hari ini tidak terjadi apa-apa, dan kita tak pernah berpikir mengubah rencana awal kita." "Tuan," kata sang Count, "dunia yang memang tak adil akan memuji keputusanmu. Sahabat-sahabatmu akan bangga, dan Monsieur d'Épinay,
meski menerima Valentine tanpa mahar, akan senang masuk ke keluarga yang rela berkorban demi janji dan kewajiban. Usai berkata demikian, sang Count bangkit untuk pergi. "Kau mau pergi, Count?" tanya Madame de Villefort. "Maaf, Nyonya, aku hanya datang mengingatkan janjimu untuk hari Sabtu." "Apakah kau takut kami lupa?" "Kau terlalu baik, Nyonya, tapi Monsieur de Villefort punya begitu banyak urusan penting." "Suamiku sudah berjanji, Tuan," kata Madame de Villefort. "Baru saja kau lihat ia memutuskan menepati janji meski harus kehilangan segalanya. Apalagi jika ia justru beruntung." "Dan," tanya Villefort, "apakah kau menerima tamu di rumahmu di Champs-Élysées?" "Tidak," kata Monte Cristo. "Justru karena itulah kebaikanmu lebih berarti, karena di pedesaan." "Di pedesaan?" "Ya." "Di mana? Dekat Paris kan?" "Sangat dekat, hanya setengah lig dari gerbang kota, di Auteuil." "Auteuil?" seru Villefort. "Benar, Madame de Villefort bilang kau tinggal di Auteuil, tempat ia dibawa saat peristiwa dengan kuda itu. Di bagian mana di Auteuil?" "Rue de la Fontaine." "Rue de la Fontaine?" seru Villefort gemetar. "Nomor berapa?" "Nomor 28. "Kalau begitu," seru Villefort, "kau yang membeli rumah Monsieur de Saint-Méran." "Milik Monsieur de Saint-Méran?" tanya Monte Cristo. "Ya," jawab Madame de Villefort. "Dan percayakah kau, Count?" "Percaya apa?" "Kau pikir rumah ini indah kan?" "Aku pikir mempesona. Tapi suamiku tak pernah mau tinggal di sana." "Benarkah?" kata Monte Cristo. "Itu prasangka aneh, Monsieur de Villefort, yang tak bisa ku mengerti." "Aku tak suka Auteuil, Tuan," kata sang jaksa, berusaha keras untuk tampak tenang. "Tapi kuharap kau tak membawa kebencianmu sejauh itu hingga menolak kehormatan datang ke rumahku," kata Monte Cristo. "Tidak, Count, aku akan berusaha sebaik mungkin," jawab Villefort sambil tergagap. "Oh," kata Monte Cristo, "aku tak menerima alasan apapun. Sabtu pukul 6, aku menantimu. Jika kau tak datang, aku akan berpikir, bagaimana aku tahu sebaliknya? Bahwa rumah ini yang 20 tahun tak berpenghuni pasti punya legenda mengerikan." "Aku akan datang, Count, pasti datang," seru Villefort. "Terima kasih," kata Monte Cristo. "Sekarang izinkan aku pamit." "Tadi kau bilang harus pergi, Monsieur," kata Madame de Villefort. "Dan kau hampir memberitahu alasannya saat perhatianmu teralihkan." "Sebenarnya, Nyonya," kata Monte Cristo, "aku ragu, aku berani mengatakannya." "Apa-apaan itu? Katakan saja." "Baiklah, aku pergi melihat sesuatu yang sering kurenungkan berjam-jam." "Apa itu?" "Sebuah telegraf. Sekarang rahasiaku sudah terbongkar." "Telegraf?" ulang Madame de Villefort. "Ya, aku sering melihatnya di ujung jalan, di atas bukit, di bawah sinar matahari. Lengannya yang hitam melengkung ke segala arah, selalu mengingatkanku pada cakar kumbang raksasa. Aku tak pernah tak terharu melihatnya, karena aku berpikir betapa luar biasanya tanda-tanda ini bisa menembus udara dengan presisi sempurna, menyampaikan pikiran dan keinginan seseorang dari meja di satu ujung Prancis ke ujung lainnya, hanya dengan satu gerakan kehendak. Aku mulai membayangkan jin, slave, gnome, semua makhluk gaib, hingga akhirnya tertawa sendiri atas khayalanku. Tapi aku tak pernah ingin melihat lebih dekat serangga ini, karena takut menemukan jenius kecil di bawah sayap batunya, manusia yang kelelahan oleh intrik politik. Tapi suatu hari aku tahu penggerak telegraf hanyalah orang malang yang dibayar 1.200 franc per tahun, yang sepanjang hari tak mengamati langit seperti astronom,
atau air seperti pemancing, atau pemandangan sekitar, tapi hanya menatap serangga hitam berperut putih yang berada 4 atau 5 lig jauhnya. Akhirnya aku ingin mempelajari kepompong hidup ini lebih dekat dan memahami peran rahasia aktor serangga ini saat mereka hanya menarik tali. Dan kau mau ke sana? Iya. Telegraf mana yang akan kau kunjungi? Yang di Kementerian Dalam Negeri atau observatorium? Oh, tidak. Di sana aku akan dipaksa memahami hal yang lebih baik tak aku ketahui. Dan mereka akan menjelaskan misteri yang bahkan mereka sendiri tak pahami. Mavoy, aku ingin mempertahankan ilusiku tentang serangga ini. Cukup sudah ilusiku tentang sesama manusia yang hancur. Aku akan kunjungi telegraf di pedesaan. Tempat aku akan temukan orang polos yang tak tahu apa-apa selain mesin yang dijaganya. Kau pria aneh, kata Villefort. Jalur mana yang kau sarankan ku perhatikan? Yang paling sering digunakan saat ini. Maksudmu jalur Spanyol? Ya, apakah kau mau surat pengantar dari menteri agar mereka menjelaskan? Tidak, kata Monte Cristo. Seperti ku bilang, aku tak ingin memahaminya. Begitu ku mengerti, tak ada lagi telegraf bagiku. Hanya pesan dari Monsieur du Châtel dan Monsieur Montalivet ke Prefek Bayonne, disamarkan dengan dua kata Yunani, telegrafien. Aku ingin mempertahankan citra serangga berlengan hitam dan kata mengerikan itu dalam imajinasiku, dalam kemurnian dan keagungannya. Pergilah, tapi 2 jam lagi gelap. Kau tak akan lihat apa-apa. Mavoy, kau membuatku takut. Jalan terdekat ke Bayonne? Ya, lewat jalan Bayonne. Lalu ke Châtillon? Ya. Lewat Menara Montlhéry? Ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sabtu nanti ku ceritakan kesanku terhadap telegraf. Di pintu, sang kaun bertemu 2 notaris yang baru saja menyelesaikan akta pencabutan warisan Valentine. Dan pergi dengan keyakinan bahwa mereka baru saja melakukan sesuatu yang akan sangat meningkatkan reputasi mereka.